elektabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada berapa manfaat atau benefit yang memang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar, dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan maka anggaran untuk yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi, kan itu saja. Waktu keputusan kita dulu menaikkan tarif BPJS kan kita memutuskan supaya yang PBI bisa dinaikkan, artinya dari APBN Bapak. Tapi yang mandiri kan tidak dinaikkan, makanya kita memberikan subsidi sebagian dari mandiri itu. Mandiri itu masih di 35.000 kalau tidak salah, harusnya 42.000, jadi 7.000-nya itu dibayar oleh pemerintah. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026. Yang akan dilakukan pemerintah tahun depan adalah menaikkan anggaran kesehatan dalam era APBN 2026. Ini sekaligus melengkapi informasi yang beredar di masyarakat sebelumnya bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewacanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026. Jadi pertanyaannya, iuran kesehatan tahun depan naik atau tidak? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Ya pemirsa, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan muncul kembali dalam pembahasan RAPBN 2026 antara Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR di Senayan, Jakarta, Jumat 21 Agustus lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama, yakni masyarakat, peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sebelumnya dalam siaran pers, Nota Keuangan RAPBN 2026 disebutkan bahwa penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalkan gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program. Dari sini beredar informasi bahwa tahun depan iuran BPJS Kesehatan akan naik. Seakan-akan sudah diputuskan bahwa iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun kemudian Kementerian Keuangan pun membantah. Direktur Jenderal atau Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luki Alfirman menegaskan, nggak ada kenaikan. Kenaikan anggaran ada untuk perbaikan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Adalah fakta bahwa muncul wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun 2026. Juga adalah fakta bahwa Kementerian Keuangan membantah kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan ditetapkan Rp244 triliun. Angka ini naik 15,8% dibanding tahun 2025 tahun ini sebesar Rp210,6 triliun. Dari total alokasi itu, Rp123,2 triliun disiapkan untuk layanan kesehatan masyarakat. Porsi terbesar anggaran kesehatan dialokasikan untuk subsidi iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN yang mencakup 96,8 juta penerima bantuan iuran atau PBI serta 49,6 juta peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Dengan total anggaran mencapai Rp69 triliun. Jadi pemirsa, pertanyaannya adalah iuran BPJS Kesehatan naik atau tidak tahun depan? Narasumber kunci kami akan segera memberikan jawabannya. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Elektabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada
Ya pemirsa, bersama kita malam hari ini telah hadir 3 orang narasumber. Saya ingin menyapa dulu yang bergabung lewat sambungan telekonferensi, juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi atau yang akrab dipanggil Mas Uki. Mas Uki, selamat malam. Selamat malam Bang Leo, selamat malam penonton Top Ekonomi. Ya. Terima kasih sudah disempatkan walaupun informasinya dalam kondisi yang masih pemulihan ya. Dan saya akan menyapa juga di studio Metro TV pemirsa, ada 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Kalsum Komaryani. Bu Yani, selamat malam. Selamat malam Pak Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Bang Timbul, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Bu Ani. Iya, saya ingin bertanya dulu ke Mas Uki. Ini Mas Uki dan pemirsa, kami sebelumnya telah berusaha mengundang Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pak Ali Gufron, dan juga Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Pak Luki Alfirman, tetapi berhalangan hadir. Makanya saya ingin bertanya ke Mas Uki, ingin memastikan saja yang benar itu untuk tahun depan iuran BPJS Kesehatan itu akan naik atau tidak naik, Mas Uki? Ya, langsung juga saya jawab ya. Tidak ada kenaikan iuran JKN yang langsung dikenakan kepada masyarakat. Sekali lagi, tidak ada kenaikan iuran JKN yang langsung dikenakan kepada masyarakat. Adapun kenaikan ya itu dikenakan kepada penerima bantuan iuran ya dan juga subsidi sebagian dari PU Mandiri ya, terutama yang di kelas 3, dan kenaikan tersebut memang selama ini, mohon maaf, dan pembiayaan dari kelompok-kelompok tersebut memang selama ini sudah dibiayai oleh APBN. Jadi masyarakat yang membayar iuran secara mandiri tidak ada kenaikan. Demikian, Bang Leo. Jadi iuran peserta tadi tidak naik, Mas Uki, tapi yang naik di anggaran rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2026 itu apanya ya? Kalau kita lihat kan angkanya untuk jaminan kesehatan nasionalnya naik ya, Mas Uki ya? Ya, betul. Jadi sebagian besar kenaikan ini adalah untuk utilisasi maupun perbaikan tarif layanan kesehatan. Ya, jadi kenaikan ini memang diperlukan dikarenakan memang semakin tahun itu biaya klaim itu semakin meningkat. Gitu. Dan kita itu sebetulnya punya bottleneck di sisi yang lain ya. Peserta mandiri ini kan banyak yang katakanlah di sini peserta yang non aktif. Itu satu ya, soal kepatuhan iuran. Lalu yang kedua juga kita berbicara soal inclusion error dan exclusion error. Jadi baru 2025 ini kita memakai sebuah data yang menggunakan terobosan baru yaitu DTSN ya untuk menghindari inclusion dan exclusion error. Nah, inclusion error ini yang sebenarnya menyebabkan pembengkakan biaya. Apa ini inclusion error? Inclusion error ini adalah nama-nama yang seharusnya tidak menerima bantuan iuran itu dia menerima bantuan iuran. Begitu. Dan exclusion error adalah nama-nama yang seharusnya menerima tapi nyatanya dia tidak menerima. Kalau misalnya kita pernah dengar ya beberapa bulan lalu ada pemberitaan tentang penerima bantuan iuran itu namanya dicoret gitu. Nah, ini adalah hasil dari pendataan ulang ya dari DTSN yang melakukan 3 tahap. Yang pertama dia mensinkronisasi data sosial ekonomi dari seluruh kementerian yang selama ini berbeda-beda ya. Lalu kemudian mereka melakukan validasi dan terakhir mereka melakukan ground checking yaitu disebut verifikasi. Dan bedanya dengan data yang lama itu kan DTKS ya, data tunggal kesejahteraan sosial. Kalau DTKS pertama dia dilakukan atau pencacahannya itu dilakukan oleh tokoh lokal. Dan ini melahirkan bias-bias kekerabatan. Artinya tokoh lokal ini bisa saja mendahulukan orang-orang yang dikenalnya dulu dan lain-lain. Dan ini kerap terjadi sehingga kita lihat
punya mobil, punya motor 3, Iya, tapi tidak tepat ya, Mas dia Uki. menerima bantuan untuk rakyat miskin. Misalnya itu ya. Oke. Ya, Mas Uki, ini kenapa kita bertanya untuk memastikan naik apa tidak? gimana? Karena yang kita Apakah tahu itu tersambung? Halo? halo, tersambung Mas Uki. Bisa dengar suara saya ya? Oke, lanjut gimana? Oke. Ya, dengar. Yang kita ingin tahu sempat dibahas sebetulnya di dalam nota pengantar RAPBN juga ada dan sempat dibahas dengan Banggar tentang kenaikan iuran, tapi kemudian menjadi diputuskan tidak naik. Ini penyebabnya apa? Bukan. Jadi begini, penerima bantuan iuran itu di dalam catatan keuangan negara itu juga merupakan pembayar iuran ke BPJS, ke Badan Oke. Penyelenggara. Ya, yang PBI ya. Hanya saja source ya of the money, hanya saja sumber uangnya itu bukan dari penerima manfaat atau peserta. Sumber Oke. uangnya itu dari APBN. Iya, itu. iya, Nah, iya. keperluan kita supaya BPJS kita ini keuangannya sehat ya, supaya Baik. BPJS kita ini dapat dikatakan Survive ya. bisa sustain gitu ya. Iya, Nah, iya. maka memang harus ada iuran yang dinaikkan. Baik. Tapi Baik. kemudian kami tidak ingin ya, pemerintah tidak ingin kenaikan ini membebani warga, membebani masyarakat, membebani rakyat yang selama ini membayar iuran. Oke. Itu. Jadi maka dikenakanlah kenaikan tersebut kepada penerima bantuan iuran dan juga peserta TBPU yang selama ini juga memang sudah dibayar oleh APBN. Jadi tidak ada kenaikan iuran yang dikenakan langsung kepada masyarakat. Demikian, Baik. Bang Leo. Terima kasih Mas Uki. Saya ingin ke Bu Yani dulu. Bu Yani, sudah dipastikan ini kantor komunikasi kepresidenan Mas Uki mengatakan iuran tidak naik. Kalau bicara kondisi rumah sakit sekarang yang menjadi peserta BPJS, itu seberapa urgent tambahan dana itu harus disegerakan? Kalau sekarang kan negara yang mengambil alih karena anggaran JKN yang dinaikkan. Itu seberapa berbahayanya Bu kalau kemudian tidak ada yang naik untuk rumah sakit? Ya, tadi saya mendengar sih ada kenaikan ya untuk iuran JKN khususnya untuk PBI dan PBPU yang disubsidi ya. Betul. Nah, implikasinya ke rumah sakit, yang pertama pastinya kami rumah sakit menyambut baik ya dan apresiasi atas kebijakan dari pemerintah ini. Dan yang keduanya kenaikan iuran ini tentunya diharapkan juga bisa memperbaiki tarif yang berlaku dibayarkan kepada rumah sakit oleh BPJS. Ya. Karena sepanjang 12 tahun lebih penyelenggaraan JKN baru 2 kali dilakukan kenaikan tarif ya. Untuk rumah sakit sendiri kenaikan tarif tentu sangat bermanfaat ya. Karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam program JKN diberikan kepada peserta JKN ini tentunya membutuhkan resource yang dikeluarkan oleh rumah sakit ya. Lalu rumah sakit nanti akan mendapatkan pembayaran dari BPJS. Tapi Bu, ini yang naik tidak semuanya loh Bu. Ini kan tadi dikatakan bahwa tahun depan hanya PBI dan tadi yang PBPU ya. Itu cukup membantu tidak kondisi tagihan dari rumah sakit kepada BPJS? Iya, saya kira tentunya ini nanti akan kita lihat dari apa yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ya, di mana mereka akan mengeluarkan tarif baru ya. Tapi terus terang kalau tidak semua segmen kepesertaan iurannya dinaikkan, tentunya kenaikannya mungkin kurang signifikan ya, mohon maaf istilahnya. Jadi akan tetap akan ada yang tidak terbayarkan. Barangkali kenaikan tarifnya pun akan ada pembatasan seperti itu ya. Sementara inflasi di bidang kesehatan ini juga sebenarnya berada di atas dari sektor-sektor lain ya. Jadi, nah inilah mungkin yang diharapkan adanya kenaikan
iuran yang tentunya juga yang optimal sehingga nanti bisa membackup kenaikan tarif kepada rumah sakit. Artinya Bu, rumah sakit lebih bisa sustainable dengan kenaikan yang seperti disampaikan, tidak seluruh peserta, atau sebenarnya lebih bisa sustain kalau iuran seluruh pesertanya dinaikkan? Ya, jadi bila sebagian seperti disampaikan oleh Pak Dede ya, mungkin tidak bisa memberikan ruang juga bagi rumah sakit untuk berkembang dan meningkatkan mutu. Agar tertahan begitu ya? Jadi rumah sakit ini memang dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar ya, dan sesuai menjaga mutu layanan serta keselamatan pasien. Nah ini ruang-ruang untuk peningkatan mutu, juga untuk pengembangan ini barangkali juga kurang terakomodir barangkali. Bu, Bang Timbul, kalau Anda lihat sebetulnya, ini sayangnya BPJS Kesehatannya tidak bisa hadir malam ini. Tapi kalau Anda melihat sebetulnya dengan pilihan, kalau saya lihatnya jalan tengah ya, yang dinaikkan hanya sebagian saja untuk tahun depan, itu akan bisa membantu kondisi BPJS-nya dulu, rumah sakit nanti deh. Atau memang harusnya sih seluruh peserta, semua kelasnya naik iurannya? Ya, jadi memang kenaikan iuran itu kan bagian dari amanat regulasi ya. Undang-undang SJSN bilang iuran ditinjau secara berkala. Perpres 82 2018 mengatakan paling lambat 2 tahun. Terakhir 2020, 2025 nggak naik. 2026 kalau kita baca nota RAPBN naik. Dialokasikan 66,5 triliun. Dibagi 96,8 juta, dibagi 12 bulan, itu kan 57.250. Jadi nanti dari 42.000 naik ke 57.250. Nah, tentunya kenaikan itu memang sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program. Kalau kita lihat data BPJS Kesehatan memang 2023-2024 itu defisitnya kan juga rasio klaimnya kan di atas 100%. Artinya beban biaya manfaat pelayanan itu lebih tinggi daripada iuran yang masuk. Jadi tekor nih ya? Tekor. Nah, sementara kalau kita baca laporan keuangan BPJS Kesehatan, program JKN, pendapatan utamanya itu dari iuran. Memang ada pos silpa kapitasi yang tidak digunakan dikembaliin, tapi kan hanya ratusan miliar, nggak terlalu tidak signifikan. Pendapatan iuran, pendapatan hasil investasi, kalau ada aset bersihnya, memang waktu terakhir 49,5 triliun. Nah, kemudian pajak rokok, kalau kita baca laporan 2024, pajak rokok tuh udah hilang. Padahal pasal 99 Perpres 82 mengamanatkan yang harusnya itu berkontribusi sekitar 7-8 triliun. Nah, tapi karena Pemda nggak redo dan sebagainya nggak ada. Nah, jadi utamanya memang pendapatan iuran. Nah, kalau iuran itu memang tidak naik, ya diprediksi oleh BPJS Kesehatan itu di 2026 itu nanti akan terjadi defisit minus 26 triliun. Kalau tidak naik sama sekali. Nah, artinya kalaupun sekarang naik di RAPBN sekitar 53.250, 57.250, itu kan naiknya sekitar 17 triliun dari 48 triliun. Masalahnya 17 triliun akan diperhadapkan pada 26, tetap defisit. Nah, persoalannya ke rumah sakit adalah ketika BPJS Kesehatan tidak secara tepat waktu membayar, cash flow rumah sakit terganggu. Bagaimana beli obat, bagaimana bayarin dokter, tenaga kesehatan. Nah, ujung-ujungnya ya pelayanan terganggu kepada peserta. Dengan yang sekarang diputuskan, tadi Mas Uki mengatakan, Bang Timbul, bahwa PBI naik, PBPU juga naik, itu akan bisa membantu nggak mengurangi defisit yang diperkirakan itu nggak untuk tahun depan? Ya, tadi kalau kita baca nota kan, 66,5 itu untuk PBI-nya, 2,5-nya itu untuk subsidi BPU, ya. Nah, kalau saya perhatikan kan begini harusnya. Jadi kalau nanti ditetapkannya
iuran 57.250, subsidinya hanya 4.200, 2 triliun, 2,5 triliun bagi 49 juta orang bagi 12 itu kan 4.200 subsidi per orang subsidinya ya? per orang. Yang sekarang tuh 7.000. Oke. Justru sebenarnya kita pertanyakan kenapa diturunkan subsidi ini di tengah memang daya beli masyarakat juga turun. Nah, jadi memang kita mendorong sebenarnya kenaikan iuran itu harusnya mengikuti seperti yang direkomendasikan DJSN. Kalau DJSN yang pernah saya dengar tuh 70.000. Kalau 70.000 itu ada kenaikan 32 triliun penambahannya. Sehingga kalau diproyeksikan di 2026 minus 26 ditutup. Masih surplus. Langsung tidak minus ya? Tidak minus. Nah, saya khawatir kalau hanya menambah pertambahannya 17 triliun diperhadapkan pada 26, dia akan minus. Yang tadi kita akan terjadi seperti 2014-2019 yang terus defisit. Nggak pegang uang. Barulah 2021, 22, 23, 24 ada aset bersih. Memang di 2025 diperkirakan sekitar 15,5 triliun yang sisa. Tapi ini kan diperhadapkan pada 2026 yang yang bebannya akan terus meningkat. Termakan juga itu. Nah, termakan. Nah, jadi memang menurut saya kembali bahwa kalau kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan dulu di peserta mandiri memang tepat. Karena juga begini, di peserta mandiri itu kan diperhadapkan pada peserta yang 15 juta masih nunggak. Dinaikin 1 perak saja, yang 35 sekarang nih, 1 perak saja dinaikin, belum tentu bisa dibayar. Maksud saya, ayo pemerintah selain punya kebijakan menaikkan yang memang menjadi sebuah amanat regulasi, tolong diselesaikan juga tunggakan iuran supaya mereka kembali menjadi peserta aktif, menjadi masyarakat yang dilayani JKN. Berapa banyak itu, Bang? Ada 15 juta. 15 juta orang? 15 juta. Ini kan dampak dari kenaikan di 2020 ketika naikin di PBPU kelas 3 menjadi 35, dari 23.000 ke 35.000. Nah, di kondisi daya beli sangat menurun, 35 nggak mampu. Satu keluarga misalnya 3 orang. Nah, inilah yang akhirnya sampai 5 tahun terakhir ini, ya 15 juta itu menunggak. Yang memang harus juga diselesaikan supaya ketika ada nanti kenaikan iuran, kalaupun mereka sudah selesai dulu dengan tunggakannya. Pertanyaannya, apakah itu memang bisa dilakukan karena ya memang ekonomi saat ini masih tumbuh, tapi dikatakan tidak baik-baik saja. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan saya ingin langsung bertanya ke Mas Uki. Mas Uki, barusan Bang Timbul mengatakan ada yang nunggak 15 juta orang sejak kenaikan terakhir tahun 2020 ya? Perpres 64 2020. Yang kemudian jadi tidak sanggup membayar. Dalam perhitungan pemerintah, Mas Uki, apakah yang menunggak 15 juta orang ini memang juga sudah masuk dalam perhitungan atau seperti apa, Mas? Ya, menurut catatan kami bahkan di bulan Maret 2025, peserta BPJS Mandiri yang nonaktif itu, peserta BPJS nonaktif ya, itu sebesar 56 juta orang, ya, sebesar 56 juta orang. Artinya ini lebih besar daripada 15 juta orang, gitu. Itulah tadi makanya di awal-awal saya katakan ada beberapa strategi ya di luar penggunaan APBN tadi ya, untuk kemudian memperkecil beban pembiayaan untuk BPJS ini. Gitu. Nah, salah satunya adalah tugas BPJS untuk meningkatkan kepatuhan iuran. Karena kalau kita merujuk pada Undang-Undang BPJS, iuran itu bersifat wajib. Ya, iuran itu bersifat wajib. Walaupun memang walaupun memang tidak ada sanksi yang bersifat pidana apabila peserta di sini abai terhadap kewajibannya. Tapi di sini BPJS kami harapkan dapat bekerja lebih proaktif ya untuk meningkatkan kepatuhan iuran. Jadi 56 juta dari 280 juta itu besar sekali. Besar sekali. Jadi inilah dia salah satu yang dapat meningkatkan atau
salah satu yang dapat mengurangi beban pembiayaan. Tapi ada lagi juga, Bang Leo, yang dapat mengurangi pembiayaan, yaitu sesuatu yang sudah kami launching sebelumnya yang bersifat promotif preventif, yaitu gratis ini bukan hanya kita pergi ke Vaskes untuk ngecek ya, tapi ini adalah soal mengubah gaya hidup ya untuk jauh menjadi lebih sehat, literasi tentang kesehatan dan lain-lain. Jadi kami harapkan ya dengan adanya cek kesehatan gratis ini gaya hidup masyarakat itu jauh lebih sehat sehingga biaya-biaya yang membebani ya BPJS itu bisa lebih baik. Mas Uki. Kurang. Ada lagi strategi berikutasi dari penerima manfaat. Jadi tadi saya sudah bicara soal inclusion error. Jadi baru-baru ini dihapus tuh ya kepesertaan BPJS PBI sebesar 8,2 juta peserta karena ditengarai memang sudah NIK-nya tidak aktif, ada juga yang sudah meninggal dan lain-lain. Dan ini nilainya triliunan rupiah. Jadi memang ada upaya-upaya lain dari pemerintah untuk meningkatkan sustainability dari BPJS di luar suntikan dana dari APBN. Demikian, Bang Leo. Mas Uki, pertanyaannya begini, ketika kemarin kita melihat di triwulan kedua, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kan tercatat baik ya, 5,12%. Lalu ini adalah tahun 2026, masih lama dengan pemilu berikut, artinya kebijakan yang mungkin tidak populis tapi memang perlu untuk menyehatkan BPJS Kesehatan dan itu gunanya untuk semua stakeholders bisa dilakukan di tahun depan. Kenapa itu tidak diambil oleh pemerintah? Maksudnya bukan hanya beberapa kelas peserta saja yang naik, tapi keseluruhan dinaikkan, Mas Uki. Kenapa tidak berani itu yang diambil oleh pemerintah, Mas Uki? Ya, begini Bang Leo, kalau kita melihat kepada situasi global yang serba nggak menentu ya, kita kemarin itu terdampak ya, ada goncangan ekonomi ketika kita berbicara tarif Trump misalnya, lalu goncangan ekonomi ketika ada armed conflict di Middle East dan itu beberapa kali ya, yang paling terakhir itu adalah antara Iran dengan Israel yang dimana itu meningkatkan harga minyak mentah dunia dan lain-lain. Jadi tentu saja ya kami mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam hal ini kami tidak ingin menambah beban rakyat. Jadi ketika beban rakyat itu ditambah dan ketika ada guncangan, maka di sini yang harus ditambah adalah dana untuk perlinsos, untuk bansos. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga daya beli masyarakat, ya kita tidak membebani rakyat dengan tambahan-tambahan pembiayaan dan ada cara-cara lain ya yang masih bisa kita lakukan seperti yang saya katakan tadi ya, cara untuk mengurangi exclusion error ya, cara promotif preventif dan lain-lain termasuk di sini adalah suntikan APBN. Jadi selama cara lain dapat kita lakukan ya, membebani rakyat itu bukan opsi bagi kami. Demikian Bang Leo. Mas Uki, tadi saya yakin juga sempat mendengarkan Bang Timbul sudah mengatakan bahwa di kondisi terakhir untuk BPJS Kesehatan itu sudah lebih besar pasak daripada tiang. Saya menyederhanakan begitulah. Dan kalau kemudian iuran rakyat tidak diajak untuk juga memikirkan kesehatannya dengan menambah sekian puluh ribu rupiah untuk mengiur dengan kenaikan, itu kan jadi kurang sehat juga untuk APBN juga, lalu juga untuk masyarakat. Benar sudah ada cek kesehatan gratis, tapi kalau kemudian iuran BPJS-nya dikalahkan misalnya katakanlah dengan kesenangan yang lain. Sempat Menteri Keuangan mengatakan kok orang masih bisa beli rokok sementara misalnya untuk iuran kesehatannya keberatan menaikkan. Bukankah ini bisa dikondisikan, dikomunikasikan, diperjelas begitu Mas Uki supaya kemudian BPJS Kesehatannya tidak menjadi berbahaya kondisi keuangannya. Bagaimana Mas? Ya, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Timbul, Pak Timbul ini sahabat diskusi saya juga kadang-kadang tentang BPJS, itu adalah sebuah proyeksi, ya, yang dimana proyeksi tersebut dia tidak mengikutkan variabel-variabel yang tadi sudah saya katakan tadi ya, termasuk di sini dampak dari upaya promotif preventif
Nah, tadi kalau Bang Leo sudah menyebutkan tentang bahaya merokok atau kok sanggup beli rokok tapi bayar iuran nggak mau dan lain-lain, disinilah dia gunanya si promotif preventif tadi, gitu. Dan ini kaitannya tentu saja terkait dengan kepatuhan iuran dan juga kaitannya tentang gaya hidup yang lebih sehat dan lain-lain yang dimana ini diharapkan dapat menekan biaya klaim. Gitu. Dan tentu saja ada upaya-upaya lain. Jadi di sini tadi saya sudah mencatat ya, di sini di luar APBN saja kami ada 4 upaya, kurang lebih seperti itu. Dan APBN merupakan upaya yang kelima, dan tentu saja kalau kita masih ada opsi lain, membebani rakyat itu bukan opsi bagi kami. Demikian, Bang Leo. Oke, terima kasih Mas Uki. Bu Yani, kalau melihat ya, BPJS kan sudah bekerja berapa? 11 tahun. Tahun ke-12 sekarang. Ini tahun ke-12. Ya. Secara umum ya, untuk Persi Bu, untuk rumah sakit, itu sebenarnya kondisinya lebih baik saat JKN itu, saat BPJS Kesehatan mulai bekerja, berfungsi, lengkap dengan banyak masalahnya, atau lebih baik sebelum ada JKN atau BPJS itu sebetulnya Bu, secara gambaran umum lah. Ya, semuanya saya kira ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Untuk rumah sakit. Ya. Karena saat sebelum JKN atau BPJS itu memang pola pembayaran dengan cara fee for service ya istilahnya, di mana yang menentukan adalah rumah sakit ya. Iya. Tentunya itu menyenangkan untuk rumah sakit ya. Namun sekarang dengan adanya BPJS, pola pembayaran ini memang lebih dipilih yang prospektif payment ya, di mana dengan sistem INASI-BIJIS. Tapi ada positifnya juga, di mana pembayaran itu lebih pasti ya dengan pola INASI-BIJIS, dan tentunya dengan adanya JKN utilisasi juga meningkat. Ya. Dibandingkan dulu belum termanage ya namanya masyarakat Indonesia sekarang sudah dilindungi di dalam JKN. Mereka bisa mengakses ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pembayarannya juga pasti akan dibayar oleh BPJS. Di segmen sebelumnya saya ingat Bu Yani sempat mengatakan bahwa mahalnya harga peralatan kesehatan sekarang itu kan menjadi tantangan tersendiri Bu. Itu dengan kenaikan iuran yang kelihatannya perlahan-lahan seperti sekarang, berapa tahan rumah sakit untuk mengcover itu semua sampai kemudian benar-benar tetap berada di dalam sistem BPJS Bu? Iya, jadi untuk JKN, obat dan alat kesehatan itu kan hampir setiap tahun meningkat ya. Dan itu tentunya menjadi istilahnya bagian dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Maaf, itu naiknya memang benar-benar di luar kendali rumah sakit atau memang rumah sakit masih bisa lebih berhemat lagi? Ya, jadi tentunya rumah sakit juga harus pandai-pandai untuk memilih obat ataupun alat yang efisien tapi tetap memenuhi standar ya, secara mutunya baik gitu. Jadi selama di bawah JKN ini rumah sakit pun ya harus pandai-pandai ya untuk mengelola pelayanan kepada pasien, khususnya pasien JKN ya. Selain itu juga untuk bertahan di rumah sakit juga memang selain melayani program JKN, melayani juga yang non JKN. Nah, mungkin disitulah ada subsidi silang ya. Yang non JKN itu lebih besar ya pemasukannya Bu untuk rumah sakit ketimbang yang JKN? Jujur saja Bu. Itu secara umum. Tergantung rumah sakitnya ya. Biasanya kalau rumah sakit swasta ya bisa seperti itu. Tapi kalau pemerintah di mana persentase peserta pasien JKN-nya cukup besar ya, hampir 90%, ya mungkin yang non JKN-nya tidak sebesar JKN ya. Bang Timbul, tadi saya nanya ke Mas Uki, melihat kondisi ekonomi kita yang sebenarnya bagus karena triwulan kedua kemarin kita tumbuh 5,12 dan kemudian ini selesai tahun pemilu, tahun politik, walaupun ada tekanan geopolitik, geoekonomi, tapi kan kalau dikomunikasikan dengan baik, ini pemikiran saya, harusnya sih peserta bisa juga menahan kenaikan iuran ini.
itu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk bisa membiarkan iuran BPJS ini untuk seluruh kelasnya ya Bang ya, naik Bang? Ya, sebelum jawab situ saya mau coba klarifikasi ya terkait dengan yang disampaikan Mas Uki tadi. 56 juta yang nonaktif itu 15 juta peserta mandiri. Oke. Yang 40-an juta itu penerima bantuan iuran masyarakat miskin yang dinonaktifkan. Oh. 4 Juni 2025 keluar surat dari Kementerian Sosial menonaktifkan 7,3 juta orang. Yang di DTKS ada, dikonversi ke DTSen, hilang. Tetapi dalam surat itu disebutkan lagi, bagi yang dinonaktifkan yang membutuhkan layanan kesehatan bisa mereaktivasi menjadi peserta PBI lagi. Kan saya bilang gini, kalau pemerintah sudah meyakinkan bahwa 7,3 juta itu bukan orang miskin dan dikeluarkan, kenapa mesti harus ada reaktivasi? Kenapa ada opsi itu gitu? Kenapa ada opsi itu? Kan ini kan persoalan DTSen itu pun belum bisa memastikan data yang ada di situ betul-betul adalah orang miskin dan tidak mampu. Survei Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2024 mengatakan 35% penghuni PBI itu adalah karyawan swasta. Nah, yang mau saya katakan gini, ada 40-an juta masyarakat miskin yang dinonaktifkan tanpa ada survei ataupun penonaktifan yang objektif gitu. Betul nggak dia orang miskin? Tidak diperiksa dulu begitu. Nah, tentunya betul tadi inclusion error, exclusion error. Nah, sekarang kan yang menjadi persoalan kan gini, rakyat miskin yang 40 juta itu kenapa tidak diaktifkan? Kan gitu. Karena anggaran, iya. Tetapi kenapa tidak juga dilakukan proses dalam PP 76 2015 disebut dengan cleansing data. Cleansing data itu pun tidak mampu dilakukan oleh Kementerian Sosial sehingga ada masyarakat miskin yang harusnya masuk tidak masuk. Nah, kemudian yang tidak masuk malah masuk kan gitu. Nah, itu klarifikasi pertama. Jadi memang pemerintah masih punya kewajiban untuk memasukkan orang-orang miskin ke PB ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kan akan ada kenaikan menjadi 57.250 untuk PBI. Itu juga akan berlaku untuk PBI yang dibiayai oleh APBD. Nah, sementara kalau kita baca buku nota keuangan untuk 2026, terjadi penurunan transfer ke daerah 200 triliun. Sekarang masalahnya Pemda yang punya fiskalnya nggak begitu dia dikurangin, dia akan juga mengurangi orang miskin yang didaftarkan oleh Pemda itu. Karena dia tidak punya uang. Jadi itu pertanyaannya ya? Nah, artinya akan semakin banyak dari 40 juta ini, kan 15 untuk mandiri, 40-an itu untuk akan semakin banyak orang miskin. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana pemerintah menjawab menurunnya transfer ke daerah 200 triliun, naiknya iuran PBI menjadi 57.250. Nah, jadi kembali persoalannya yang tadi menjawab tadi bahwa memang sebenarnya ini kan daya beli harus dilihat sebagai bagian yang kalau dalam regulasi kenaikan itu harus memperhatikan daya beli juga. Nah, jadi kalau saya mau baca lagi di anggaran 2026, 2,5 triliun itu kan dibayarkan untuk subsidi. Yang tadi saya katakan 4.200 perak. Sementara kelas 3 itu naik nanti menjadi 57.250 dikurangi 4.200 kan berarti 53.050 perak. Nah, artinya sebenarnya kalau membaca data itu kelas 3 mandiri itu kan juga naik. Nah, sekarang kalau memang nggak naik, 2,5 triliun itu untuk apa? Bang, pertanyaannya kembali lagi yang saya tanyakan di awal. Apakah sekarang, maksud saya tahun depan, itu waktu yang cukup tepat untuk membolehkan kenaikan iuran bagi seluruh kelas peserta BPJS Kesehatan? Ya, nah itu kan yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini ada 15 juta peserta mandiri yang menunggak. Naikin 1 perak saja belum tentu dia bisa mampu. bayar. Makanya saya bilang gini, kalaupun diprediksi ke depan, di setting tahun depan naik, tolong yang mandiri-mandiri yang menunggak ini dikasih kebijakan dong. Apa itu?
kaya saja dapat amnesti pajak. Oke. Kenapa dia nggak dapat amnesti iuran tunggakan? Maksudnya bentuknya jadi apa? Kalau yang memang miskin di write off. Oh, Kalau yang memang kelas 2, kelas 1 yang memang nggak mampu, kasih diskon. Oke. Supaya dia bisa kembali menjadi aktif untuk Baik. membayar. Kalaupun terjadi kenaikan, dia mampu. Baik, Nah, baik. ini jadi hal yang Ya. penting untuk disampaikan. ya kita langsung tanyakan dulu Bang Timbul kepada Mas Uki. Mas Uki, yang disampaikan ini akan bisa terakomodir Ya. atau kira-kira seperti apa, Mas? Silakan. Ya, pertama-tama begini, ada komentar saya atau saya harus meluruskan terkait dengan data DTSN yang dianggap belum cukup akurat. Apalagi kemudian tadi disebut juga ada DTKS ya, bahwa di DTKS ada, kemudian di DTSN itu tidak ada. Begini, ketika DTSN itu diluncurkan ya, di sini DTSN itu mengharmonisasi data-data sosial ekonomi yang diproduksi oleh banyak sekali kementerian, termasuk di Oke. dalamnya adalah Kemensos, Iya. ya. Dan adalah keliru apabila dikatakan bahwa DTSN itu tidak melakukan ground checking atau turun langsung ke lapangan. Bahkan DTSN ini dilakukan oleh leading sektornya BPS ya, profesional ya, yang sudah Oke. puluhan tahun semenjak Indonesia merdeka, itu sudah melakukan hal yang kurang lebih serupa begitu. Dan yang harus diingat ya, ketika verifikasi di sini ada updating ya, di sini ada updating dan ada ya, tadi kalau misalnya Pak Timbul itu menyebut 7, sekian juta itu bulan Juni, di bulan Juli bahkan sudah meningkat ya, yang dinonaktifkan PBI itu 8,2 juta ya. Dan ini Oke. dikarenakan memang sudah ada mobilisasi ekonomi. Jadi yang tadinya mereka berada di desil 1 sampai dengan 5 ya, mereka kemudian ditemukan ya di tahun sebelumnya itu 1 sampai 5 ya. Di tahun sekarang ketika disurvei ke lapangan, lah kasarnya survei lapangan lah, verifikasi ground checking ini ya. Sudah naik itu lagi. ditemukan bahwa mereka sudah berada di desil 6 sampai 10. Dan yang harus diingat satu hal lagi ya, ini belum saya katakan dari tadi, bahwa DTKS itu melakukan pemutakhiran data itu cuma 1 kali setahun. Ya, ini artinya apa? Bisa saja seseorang ini status ekonominya berubah, ya, dan dia harus menunggu setahun untuk mendapatkan layanan, atau sebaliknya. Bisa Oke. saja selama ini dia mendapatkan layanan dari APBN, ya, PBI, dan lain-lain, ya. Kemudian statusnya berubah, tapi dia masih mendapatkan layanan, padahal dia sudah tidak layak untuk mendapatkan layanan secara gratis dari APBN, dan itu Baik. harus menunggu setahun. Nah, sementara DTSN ini 4 bulan sekali. Dan di dalam DTSN ini, ya, BPS membuka ruang untuk mengadu dan menyanggah. Ya, apabila kemudian Oke. saya seharusnya dapat atau dia seharusnya tidak dapat. Jadi Baik. ini bukan karena tidak yakin, tapi memang dinamika ekonomi dari sebuah keluarga itu bisa saja berubah kapan saja. Oke. Nah, Ya, saya ketika kami menemukan kasus, baik. Bang Leo, Ya. ketika dicacah ya, ketika dicacah diverifikasi oleh DTSN, oleh BPS ya, orang tersebut dapat dikatakan tidak mampu. Namun lama kemudian dia menerima warisan, gitu. Nah, kami mendapatkan pengaduan ya dari BPS mendapatkan pengaduan, maksud saya, kok orang tersebut menerima bansos ya, atau dalam hal ini sudah pasti dia menerima PBI atau Kartu Indonesia Sehat lah, Mas kurang lebih seperti Uki. itu ya. Dan ini memang Ya, Mas Uki mohon ditahan dulu karena kita harus jeda lebih dulu. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Kita di bagian akhir diskusi malam ini, Bu Yani, apa Bu yang diharapkan oleh Persi untuk soal BPJS Kesehatan ini? Ya, dari Persi sebagai pemberi pelayanan kepada peserta BPJS ya, tentunya sekali lagi program ini kan program bersama ya antara pemerintah, peserta, pemberi pelayanan dan juga BPJS Kesehatan. Iya. Kami mengharapkan program ini menjadi lebih baik lagi dan tentunya khususnya untuk rumah sakit yang tugasnya memang memberikan pelayanan dengan
sesuai standar yang ada ya. Iya. Jadi kami juga mohon didukung pembiayaan yang representatif tentunya Supaya sustainable ya? Ya, supaya Baik. sustain dan Oke. juga bisa berkembang terus dan tetap bisa menjaga mutu dan keselamatan pasien. Terima kasih Bu Yani. Bang Timbul silakan. Ya, jadi program JKN itu program yang benar-benar sudah sangat bermanfaat ya bagi rakyat dan memang harus dijaga keberlangsungannya, khususnya dari sisi pembiayaan. Nah, 2023 itu terjadi defisit 7 triliun. Itu bukan proyeksi, real. 2024 terjadi 9 triliun defisit. 2025 memang belum sampai terakhir tapi akan defisit juga. Keberlanjutan program itu memang dari sini juga. Oke. Nah, oleh sebab itu memang tentunya nanti pemerintah dan DPR akan membicarakan berapa sih sebenarnya iuran PBI ini. Kalau saya berharap pemerintah dan DPR mengundang DJSN yang ditugaskan di Undang-Undang 40 untuk mengkaji berapa iuran PBI. Dan ini kajian berbasis ilmu, berbasis data sehingga berapa yang ditentukan. Baik. Sehingga gini, jangan sampai sekedar menaikkan tetapi menghasilkan defisit. Tidak menutup juga ya? Tidak menutup yang akhirnya Oke. berpengaruh terhadap pelayanan dan sebagainya. Baik, terima kasih Bang Timbul. Mas Uki, silakan Mas, statement penutup Anda. Ya, tentu saja pemerintah harus ya menjaga layanan ya, terutama kualitas layanan dan juga utilisasi yang dalam hal ini providernya adalah rumah sakit, dan kami ingin rumah sakit juga happy ya, kami juga ingin dalam hal ini masyarakat penerima manfaat juga happy tanpa bertambah bebannya lagi. Dan mudah-mudahan dalam nota keuangan pemerintah sudah mengalokasikan ya sekian belas triliun tambahan dibandingkan tahun ini untuk tahun 2026. Mudah-mudahan itu dapat menjaga keseimbangan tadi. Penerima manfaat happy, rumah sakit juga happy. Di samping memang ada upaya-upaya lain yang akan kita dorong bersama BPJS. Tapi satu hal yang pasti dalam hal ini kesehatan adalah hal yang sangat diperhatikan oleh Presiden. Baik. Dan Presiden tapi di sisi lain tidak ingin membebani masyarakat. Demikian Bang Leo. Baik, terima kasih Mas Dede Prayudi, Bang Timbul Siregar, dan Ibu Kalsum Komadani, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.